Halo Sobat Wibu, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Soalnya cuaca di tempat Mimin sedang tidak menentu nih. Kadang panas, angin kencang, dan udaranya sangat dingin, seperti masuk di dalam freezer. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Oke, langsung saja kita menggila. Let's go. Kasumi no kokyu, Shichi no kata, Shibuki. Di episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Season 2 episode 3. Diawali dengan kelompok Rudius yang sedang merayakan datangnya kembali Sarah di sebuah kedai minuman. Terlihat mereka sangat gembira dan menegak minuman di gelas yang ada di depan mereka. Suzune dan kelompoknya Counter Ero sangat berterima kasih kepada Rudius karena telah menyelamatkan rekan-rekannya, sehingga pada akhirnya seringkali jalan bersama mereka dalam mengambil misi. Sampai-sampai nama Rudius terkenal sampai ke pinggiran desa-desa. Kini Rudius merasa Sarah semakin dekat dengannya sejak insiden di hutan yang hampir merenggut nyawanya. Saking dekatnya, Rudius dan Sarah saling mengobrol tentang keahlian ayah mereka. Sampai pada akhirnya Rudius mengenalkan Roxy, guru yang selalu dia puja-puja. Sarah pun bertanya, apakah gurumu seorang wanita? Dengan ada yang agak-agak ada rasa cemburu gitu ya. Sehingga Sarah mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Lalu Sarah mengajak Rudius untuk menemaninya membeli senjata baru karena senjatanya telah usang. Rudius pun menyetujuinya untuk pergi bersama keesokan harinya. Rekan-rekannya yang duduk di depan mereka memperhatikan gerak-gerik Sarah. Sarah yang tersadar mukanya menjadi merah. Rudius yang awalnya tidak sadar juga ikut sadar kalau Sarah sedang mengajaknya berkencan. Memang Rudius ini pura-pura lugu padahal sudah berpengalaman dalam hal wanita ya. Keesokan harinya mereka pun jalan-jalan berdua di kota sambil mencari senjata baru. Intinya mereka sedang kencan gitu ya. Bagi yang jomblo harap bersabar. Mimin tahu perasaan kalian bagaimana karena kita sama. Setelah seharian mereka berkencan, menjelang malam tiba mereka pun mampir ke kedai untuk makan dan minum berdua. Terlihat Sarah duduk di samping Rudius sambil sedikit menggodanya, membuat wajah mesum Rudius sedikit terlihat. Lalu tiba-tiba Sarah menyandarkan kepalanya di bahu Rudius. Rudius yang otaknya sudah berpikir liar mencoba menggerakkan tangannya tapi ragu-ragu untuk memeluk Sarah. Kini Rudius berpikir keras dan ingin segera mengecas secepat mungkin. Sarah yang sudah mabuk juga sengaja berbicara ingin mengobrol dengannya di kamar. Rudius agak sedikit bingung dengan sikap Sarah. Rudius yang berada di antara pengen ngecas dan menahan diri agar tidak kebablasan semakin frustasi dibuatnya. Dan pada akhirnya Rudius mengiyakan dan gak ambil pusing lagi. Gas ajalah kelamaan. Mereka kemudian berjalan ke kamar. Sesampainya di kamar, Sarah yang duduk di pinggiran tempat tidur tiba-tiba buka baju dong. Rudius jadi agak canggung dengan timing seperti ini. Lalu Sarah mengajak Rudius untuk duduk di sampingnya. Rudius pun gerak cepat gitu ya. Pada akhirnya mereka berdua melakukan adegan suami istri. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saat Rudius ingin melancarkan gerakannya, otongnya malah nggak bereaksi dong. Rudius yang baru menyadari itu ekspresinya menjadi jelek. Sarah yang melihat tingkah Rudius agak kebingungan padahal sudah ingin melakukan dengan Rudius.
Dan pada akhirnya mereka berdua gagal mengecas ya. Sobat Wibu pasti sangat kecewa. Apalagi Rudius ya. Sarah kemudian pergi dari rumah Rudius, meninggalkan Rudius yang sedang kebingungan karena Ottonya tak bereaksi sama sekali. Rudius kini frustasi, kemudian dia pergi ke kedai dan minum minuman alkohol sampai mabuk karena kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba orang yang pernah bertemu dengannya beberapa kali dan juga membenci Rudius datang duduk di sebelahnya dan mencacinya lagi. Rudius yang kesal langsung menonjoknya sehingga pria itu terjatuh. Lagian gak tahu timing banget, padahal Rudius sedang marah dan alhasil babak belur tuh pria. Makanya jangan asal bacot ya. Rudius kini frustasi, mengeluarkan semua unek-uneknya yang selama ini tertahan sambil memukul tak henti-henti kepada pria yang dipanggil Sol oleh teman kelompoknya itu. Pada akhirnya dia meminta maaf kepada Rudius atas apa yang diucapkannya selama ini. Mereka akhirnya mengobrol dari hati ke hati. Setelah Rudius menjelaskan apa yang terjadi dengannya, pada akhirnya Sol mengerti dan memberi sedikit wejangan. Kemudian membantu untuk mencoba menyembuhkan Ottonya yang gak mau bangun itu. Kini mereka berdua sudah akur dan tanpa disadari mereka berteman. Malam itu juga Soldat dan Rudius pergi ke sebuah rumah penginapan khusus yang menyediakan wanita-wanita penghibur demi untuk kesembuhan Rudius. Sesampainya di sana, Rudius dipertemukan dengan seorang wanita pro di dalam sebuah kamar. Ternyata dia adalah kakak dari seorang yang pernah ditolong oleh Rudius. Rudius yang merasa canggung dengan keadaannya sekarang, ditambah lagi Ottonya yang masih tak bisa bereaksi ketika didekati wanita. Wanita itu tiba-tiba membuka bajunya dan ingin melayani Rudius sampai puas. Beberapa jam telah berlalu dan mereka pun keluar dari kamar. Di suatu tempat di penginapan tersebut, ada sebuah kedai. Terlihat Soldat yang sedang mengobrol dengan dua wanita. Melihat Rudius keluar, dia bertanya, "Rudius, bagaimana hasilnya?" Rudius hanya terdiam. Setelah beberapa detik, dia baru menjawab, "Gagal total. Padahal sudah mencoba melakukan banyak hal," kata Rudius kepada Soldat. Soldat merasa sedikit kecewa dengan hasilnya. Begitu juga dengan Rudius. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk minum-minum saja. Setelah semalaman mereka minum-minum, hari pun sudah menjelang pagi dan mereka berdua jalan untuk pulang. Pas di tengah jalan mereka membicarakan Sarah, namun tiba-tiba yang dibicarakan tepat berada di dekat mereka. Soldat menyadarinya dan berhenti berbicara, namun Rudius yang belum sadar dengan kedatangan Sarah dan masih dalam pengaruh minuman terus berbicara seenaknya. Ketika Soldat mengetahui ada Sarah di dekatnya, mukanya menjadi canggung dan sedikit pucat. Ia lalu mencoba menghentikan Rudius yang sedang mengoceh gak henti-henti itu. Beberapa saat kemudian, Rudius merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya dan melihatnya. Ternyata itu Sarah dan Suzune. Sarah yang mendengar perkataan dari Rudius langsung naik darah, menghampiri Rudius dan menampar pipinya. Setelah itu dia pergi meninggalkan Suzune yang kebingungan. Rudius dan Soldat di tempat itu juga masih merasa canggung akibat obrolan mereka barusan. Suzune yang sedari tadi hanya bungkam akhirnya mengeluarkan kata-kata, "Kamu tadi sangat keterlaluan, Rudius," kata Suzune. Rudius menjadi linglung dan duduk lemas.
Melihat di bawahnya ada sebuah pedang, dia tanpa pikir panjang ingin mengakhiri hidupnya. Mencabut pedang tersebut dari sarungnya, lalu mendorongkan ke lehernya. Segera soldat menendang pedang itu dan menasihati Rudius untuk segera mengejar Sarah dan meminta maaf kepadanya. Namun Rudius sudah terpuruk sampai-sampai tak peduli apapun lagi. Soldat yang bingung tak tahu harus apa. Pada akhirnya hanya bisa mengajaknya berburu monster di labirin besar di area jalan menuju Kesultanan Neris. Rudius yang tadinya murung dan terpuruk menjadi bersemangat lagi dan memutuskan ikut soldat. Di sebuah guild tersebar rumor tentang penyihir yang sedang naik daun. Terlihat seorang wanita elf berambut kuning yang bertanya kepada manajer guild. Ia sambil mendengarkan berita yang disebar oleh para petualang di sana. Setelah mendengar nama Rudius, si ahli rawa itu disebutkan, dia pun kaget dan ingin mendengar lebih jelas ceritanya kepada para petualang tersebut sambil sedikit menggodanya. Lalu petualang tersebut memberikan info bahwa dia berada di daerah yang bernama Beseran. Ya, Sobat Wibu, cerita selesai. Episode kali ini sungguh sangat membuat otak Mimin jadi kemana-mana ya. Baiklah, mari kita tunggu episode berikutnya. Apa yang akan terjadi pada Rudius? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi updatean terbaru alur cerita Mushoku Tensei Season 2. Goodbye and have a nice day.